Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Sebelum saya memulai kajian kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad oleh Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, ingin saya mengucapkan takziah, ucapan duka cita belasungkawa kepada salah satu jamaah kita yang sering hadir di kajian Selasa ba'da maghrib di Masjid Darussalam ataupun di Masjid Ar-Rayyan hari Rabu. Kita mendengar barusan saja beliau meninggal dunia, padahal masih usia belia, ya bisa kita katakan ABG, rahimallahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita ucapkan kepada keluarga yang telah ditinggal, a'dhamallahu ajrakum wa ahsana azaakum wa ghafarallahu limayyitikum. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, itulah al-maut yang tidak bisa ditebak kapan datangnya. Dia menghampiri siapa saja yang telah Allah kehendaki akan kematian ataupun meninggal dunianya tanpa pandang bulu, tanpa pandang usia. Ya, beliau ini bernama Saudara Arifin rahimahullah ta'ala. Ya, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkannya dan keluarganya di surga kelak, dan kita semuanya. Nah, kita mulai kajian kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad, masih berkaitan tentang al-iman. Ya, sudah kita bahas kemarin definisi al-iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah dan juga menurut ahli al-bid'ah. Kata al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan al-iman bi'annal imana qaulun wa amalun wa niyah. Iman itu harus berupa ucapan, perbuatan, dan niat. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bisa bertambah dengan mentaati Allah dan bisa berkurang dengan memaksiati Allah. Kemudian Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi membawakan 3 ayat Al-Quran tentang bertambahnya keimanan. Kemudian beliau lanjutkan dengan menyebutkan hadis Syu'abul Iman yang juga sebagai dalil iman itu harus berupa keyakinan, ucapan, dan amal perbuatan. Kita baca hadisnya. Wa rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, al-iman bid'un wa sab'un. Iman itu ada 70 lebih cabangnya. Wa fi riwayah bid'un wa situna syu'bah. Di dalam riwayat lain disebutkan
60 lebih cabangnya. Sudah kita sampaikan dari ucapan ulama Ahlussunnah wal Jamaah tentang perbedaan redaksi tersebut. Dalam Sahih Muslim disebutkan 70 lebih cabangnya, dalam Sahih Bukhari disebutkan 60 cabangnya. Ini berkaitan dengan turunnya syariat kepada Rasulullah SAW. Kemudian kata Rasulullah SAW, wal haya syu'batun minal iman. Rasa malu bagian daripada al-iman. Wali muslimin wa abi dawuda fa'afdaluha qawlu la ilaha illallah. Dalam Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud disebutkan Rasul bersabda, yang paling mulia dari cabang keimanan adalah ucapan la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit thariq, dan yang paling rendah dari cabang keimanan adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, mari kita sejenak untuk merenungkan hadis yang sangat mulia ini. Hadis tentang cabang-cabang keimanan, syu'abul iman. Ya, makanya karena pentingnya hadis ini, para ulama pun menulis buku khusus tentangnya. Di antaranya Imam Al-Baihaqi punya kitab judulnya Syu'abu al-Iman. Ada beberapa faedah pelajaran yang bisa kita petik dari hadis cabang keimanan ini. Yang pertama, dan ini yang memang dimaksudkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Yang pertama, faedah yang pertama dari hadis ini, bahwasanya iman itu terdiri dari keyakinan hati, ucapan lisan, dan perbuatan anggota badan. Ini jelas sekali dalam hadis Syu'abul Iman. Rasul menyebutkan cabang keimanan itu ada yang berupa ucapan, qaul, la ilaha illallah. Ada yang berupa al-haya, rasa malu, yang itu ada dalam hati manusia. Dan menyingkirkan gangguan dari jalan. Inilah yang jadi salah satu landasan Ahlussunnah untuk mendefinisikan iman harus dengan keyakinan hati, ucapan lisan, dan perbuatan anggota badan. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua, bahwasanya iman itu bertingkat-tingkat. Iman itu berlevel-level, ya. Ada yang bisa dikatakan aslul iman, akarnya keimanan, landasannya keimanan. Sebagaimana kata Rasul tadi, yang paling tinggi adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Tanpa kalimat tauhid la ilaha illallah, tidak mungkin seorang bisa menjadi mukmin muslim. Ini aslul iman. Ya, pokoknya keimanan, akarnya keimanan. Tanpa ini gugur ya semua amal perbuatan ataupun ucapan manusia. Ada lagi yang disebut oleh para ulama dengan al-imanul wajib atau al-iman al-mustahab. Iman atau cabang keimanan yang hukumnya wajib, seperti sholat 5 waktu, ya, puasa Ramadan, ini namanya al-iman al-wajib. Ya. Ada pula yang dinamakan al-iman al-mustahab, ya, seperti sholat taraweh, sholat tahajud, ataupun sholat duha, yang merupakan penyempurna bagi yang wajib tersebut. Atau dalam ungkapan ulama yang lain, ada istilah mutlakul iman dan al-iman al-mutlak. Jadi kalau mungkin ada yang mendengar istilah ulama mutlakul iman, mutlaku al-iman, itu artinya aslul iman. Ya, iman itu ada yang merupakan landasannya. Cabang keimanan itu ada yang merupakan akarnya, landasannya. Namanya mutlakul iman. Seperti 6 rukun iman. Itu namanya aslul iman, pokok keimanan. Ada lagi yang disebut dengan al-iman al-mutlak atau al-iman al-kamil, iman yang sempurna. Jadi harus kita pahami, iman itu bertingkat-tingkat, iman itu bercabang,
iman itu berlevel-level. Ya. Dan dari sini ya kalau kita bisa katakan ini bantahan kepada kelompok ahlul bidah baik dari kalangan al-murji'ah ataupun kelompok al-khawarij yang sudah kita pernah sampaikan pada kesempatan yang lalu. Kelompok murji'ah mengatakan iman tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Kata kelompok murji'ah, iman itu satu kesatuan, nggak bercabang. Nggak mungkin kata murji'ah iman itu bisa hilang. Nggak mungkin iman itu bisa berkurang. Imannya orang yang paling fasik, kata mereka, sama dengan imannya Abu Bakar wa Umar. Bahkan sama dengan imannya Jibril wa Mikail. Na'udzubillahi min dzalik. Lawannya kelompok Khawarij dan kelompok Mu'tazilah. Kelompok Khawarij Mu'tazilah mengatakan iman nggak bercabang. Nggak bisa bertambah, nggak bisa berkurang. Kalau satu hilang, hilang semua keimanan alias keluar dari Islam. Meskipun bedanya kalau kelompok Khawarij ya jelas-jelas langsung mengeluarkannya dari al-Islam. Murtad dari al-Islam. Ini uniknya antara Khawarij dengan Murji'ah. Kalau Murji'ah mengatakan mereka tetap sempurna imannya, kalau Khawarij hilang. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan pelaku dosa besar dia masih mukmin, namun naqisul iman, tidak sempurna imannya, alias kurang imannya. Pertengahannya Ahlus Sunnah antara kelompok Khawarij dan kelompok Murji'ah dalam babul asma, dalam bab memberikan vonis hukum kepada pelaku dosa besar. Intinya faedah yang kedua, iman itu bercabang, iman itu bertingkat-tingkat, iman itu punya level. Ya. Jadi kalau misalnya yang hilang itu adalah tadi al-iman al-wajib, seperti sholat 5 waktu, ya meskipun ini ada khilaf antara para ulama, kalau orang itu nggak sholat 5 waktu, kalau pendapat Imam Asy-Syafi'i dia tidak murtad. Ya. Orang yang nggak puasa Ramadan misalnya, dia hilang salah satu cabang keimanannya. Cuma itu keimanan yang wajib, bukan yang akar, pokok, ataupun landasannya yang kalau hilang sudah nggak ada keimanan sama sekali. Ya, sekali lagi, ini faedah yang penting untuk kita membantah atau kita membedakan diri dari kelompok Khawarij dan kelompok Al-Murji'ah. Iman itu bercabang, iman itu bertingkat-tingkat, iman itu berlevel-level. Kemudian yang ketiga, faedah yang bisa kita petik dari hadis cabang keimanan, bahwasanya iman itu yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, iman itu bisa berkurang. Dari mana kita bisa mengambil faedah ya seperti ini? Seperti yang kita katakan tadi, bahwasanya ada yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah. Ada pula yang paling rendah. Ya. Maka orang itu ketika mengamalkan banyak cabang keimanan, bertambah keimanannya. Semakin dia meninggalkan cabang-cabang keimanan, semakin berkurang keimanannya. Ya. Itu pada satu diri orang, salah satu seorang mukmin. Ya, dirinya saja satu orang ini bisa tadi naik turun, pasang surut keimanannya. Demikian pula antara satu dengan yang lain, antara satu mukmin dengan mukmin yang lain, itu juga berbeda-beda. Ya. Dalam salah satu cabang keimanan, ada orang yang dia sholat sama sholatnya, tapi kata Rasul pahalanya berbeda. Artinya antara satu dengan yang lainnya pun bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Iman yazid wa yanqus. Kemudian yang keempat, faedah yang keempat yang bisa kita petik dari hadis Syu'abul Iman, bahwasanya yang paling penting, yang paling mulia dalam Islam adalah at-tauhid. Afdaluha qaulu la ilaha illallah. Ini secara al-ilm, secara al-amal, ini yang paling mulia. Ilmu yang paling mulia, ilmu tentang at-tauhid. Ya. Dakwah yang harus terus digencarkan, diperhatikan, diutamakan, didahulukan adalah at-tauhid. Ya. Ini sebagaimana
yang Rasul juga praktekkan, dipraktekkan oleh para al-anbiya wa rasul, yang Rasul ajarkan kepada para sahabat beliau, di antara Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Ya. Meskipun pada akhir-akhir ini ada dai-dai yang mengaku ahli sunnah mulai meniup syubhat, tidak harus dakwah itu dengan tauhid, ya, atau tidak harus mengajarkan tauhid dengan kitab tauhid. Kalimatu haqqin urida bihal batil. Hati-hati. Ya, syubhat bukan hanya dari luar, baik, namun juga dari dalam orang-orang yang mengaku ahli sunnah ataupun dai-dai salafi, na'udzubillahi min dalik. Nas'alullah ats-tsabat hatal mamat. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ini tauhid yang paling utama dalam Islam, baik dalam segi mengamalkannya ataupun dalam segi kita mempelajarinya ataupun dalam rangka kita mendakwahkannya. Ini yang paling penting dalam al-Islam. Rasul yang mengatakan sendiri, fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Kemudian faedah yang berikutnya, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, seorang tidak akan mungkin bisa menggapai derajat aulia Allah, ya, wali-wali Allah, sampai betul-betul mengamalkan cabang-cabang keimanan ini, ya. Apalagi yang tadi kita sampaikan aslul iman atau al-iman al-wajib. Ini tingkatan yang paling rendah seorang wali Allah, mengamalkan aslul iman dan juga al-iman al-wajib, ya, sebagaimana Allah mengatakan, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah." Kemudian kami wariskan Alkitab, Al-Quran kepada hamba-hamba kami. Di antara mereka ada yang mendolimi diri mereka, pelaku maksiat. Ini tidak termasuk wali Allah. Yang kedua, yang pertengahan, yang mengamalkan yang wajib tanpa yang sunnah. Ini kata para ulama termasuk wali Allah. Ya, yang paling tinggi sabiqun bil khairat, yang berlomba-lomba dalam kebaikan, yang mengamalkan yang wajib ataupun yang mustahab, mengamalkan, ya, al-iman al-wajib dan juga al-iman al-mustahab, sebagaimana juga Rasul sampaikan dalam hadis al-wali. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, di antara faedah juga kata para ulama bahwasanya jangan pernah kita meremehkan kebaikan sekecil apapun. Ini faedah berikutnya, jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Karena itu bisa menambah keimanan kita. Itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seantaranya kata Rasul, imatatul adza anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya. Sesuatu yang kelihatannya sepele. Ya. Ada kulit pisang di pinggir jalan atau di tengah jalan, ada pecahan kaca ataupun paku di tengah jalan, ya, maka kalau kita singkirkan, ini akan menambah pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu amal yang sekecil itu bisa masukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dia sebagaimana kisah seorang dari umat sebelum Nabi kita Muhammad SAW yang masuk surga, di antara sebabnya karena memberikan minum seekor anjing yang sedang kehausan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun. Ini yang Rasul katakan juga, wa adanaha imatatul adza anit tariq. Kemudian faedah berikutnya, ini masih ada kaitan dengan menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini faedah bisa dilihat dalam syarah, ya, kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abbad. Ada istilahnya pelajaran yang halus, istilahnya yang sangat amat, ya, cerdik sekali dari beliau. Kata beliau, kalau menyingkirkan gangguan dari jalan seperti tadi pisang, seperti pecahan kaca atau ada paku misalnya, kalau kita singkirkan, itu bisa menambah keimanan kita, itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu bentuknya
ya istilahnya fisik, bisa kita lihat ada kulit pisang, kita singkirkan itu mendapatkan pahala. Apalagi yang maknawi, yang abstrak. Ini juga ya, kalau kita singkirkan gangguan yang abstrak tersebut yang akan menjauhkan manusia dari jalan Allah, kalau kita singkirkan gangguan itu, maka itu termasuk mengamalkan cabang keimanan. Di antaranya kata beliau adalah membantah, mentahdzir ahlil bidah, ya, atau mentahdzir orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Itu termasuk salah satu bentuk kita mengamalkan cabang keimanan. Karena pemikiran yang sesat, karena al-bid'ah, apalagi syirik, itu menghalangi orang dari jalan at-tauhid, dari jalan sunnah. Kalau kita singkirkan itu, maka ini salah satu bentuk mengamalkan cabang keimanan. Ini pelajaran yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abbad ketika menyampaikan faedah hadis Syu'abul Iman. Ya, ini sekali lagi membantah al-bid'ah, mentahdzir al-bid'ah, atau mentahdzir orang-orang yang menyimpang, termasuk bentuk al-jihad fisabilillah, termasuk bentuk mengamalkan cabang keimanan. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kemudian juga di dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan wal haya syu'batun minal iman. Rasa malu itu bagian daripada keimanan. Seorang muslim wajib mempunyai rasa al-haya, rasa malu. Apa itu rasa malu? Yaitu suatu perangai sifat, suatu akhlak ya, yang mulia, yang mengantarkan orang kepada kebaikan dan mencegah orang dari kejelekan. Itu namanya al-haya. Yang Rasul katakan al-haya kullu khair. Rasa malu itu semuanya baik. Itu tadi, rasa malu yang merupakan akhlak terpuji yang bisa mengantarkan orang kepada kebaikan, menjauhkan dari kejelekan. Misalnya, ya, ada orang yang ya, muslim tapi nggak tahu tentang at-tauhid, malu. Harus malu dia, harus dia belajar. Ya. Dia profesor doktor, namun dia nggak tahu al-aqidah shahihah. Punya malu, harus belajar tentang al-aqidah shahihah. Ya. Apalagi seorang da'i yang mengaku ahli sunnah, tidak tahu akidah shahihah, malu. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu merupakan ciri khas ahli sunnah wal jamaah. Ya. Demikian pula malu kalau punya manhaj yang mencela-menceli. Ya. Kemarin melarang orang menjelek-jelekan pemimpin, namun dia sendiri nge-share ucapan tokoh masyarakatnya yang mengkritik pemimpin kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik. Malu punya manhaj atau watak mencela-menceli. Nggak usah dialihkan orang dari perhatian tentang substansi daripada perbuatan mencela-mencela tersebut. Ya, akui saja kalau memang punya rasa malu. Namun kalau nggak punya rasa malu, ilam tastahi fasna ma syi'ta. Jika engkau tidak punya malu, kata Rasul, berbuatlah seenakmu, mencela-mencela dan seterusnya, terserah. Nah, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita tinggalkan pembahasan tentang syu'abul iman. Kita pindah kepada pembahasan berikutnya yang masih berkaitan dengan masalah al-iman, yaitu masalah al-istisna fil iman. Ya, tentang al-istisna fil iman. Kita baca ucapan Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Kata beliau, wal istisna'u fil iman sunnatun madiyah. Al-istisna fil iman, ya, itu merupakan sunnah para salafus saleh. Itu adalah manhajnya salafus saleh. Apa itu al-istisna fil iman? Ya, sekali lagi ada istilah dalam kitab-kitab akidah al-istisna. Ya, seperti kalau kita sampaikan kemarin, ada dua buku ulama Ahlus Sunnah yang hidup pada abad ketiga Hijriah atau 4 abad Hijriah, Al-Imam Ibn Abi Syaibah dan juga Al-Qasim Ibn Salam yang mempunyai kitab khusus tentang al-iman, yang di situ juga disebutkan ada bab tentang al-istisna fil iman. Ya, kitab-kitab akidah yang membahas masalah iman biasanya disisipi masalah pembahasan yang satu ini, al-istisna fil iman. Apa itu al-istisna fil iman? Disampaikan oleh
Al-Imam Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi, fa idza su'ila ar-rajulu amu'minun anta. Apabila seseorang ditanya, apakah engkau mukmin? Ya, amu'minun anta, maka dia mengatakan insya Allah. Ini yang disebut dengan istilah al-istisna fil iman. Kalau ditanya apakah Anda mukmin, Anda menjawab saya mukmin insya Allah. Ini namanya istisna, kata-kata insya Allah. Ya. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sekedar sekilas faedah, kata para ulama, di antara yang selayaknya dipahami oleh setiap penuntut ilmu agama adalah memahami istilah dalam setiap bidang ilmu agama. Atau mungkin istilah-istilah yang ada dalam kitab-kitab para ulama. Ya, agar jangan salah paham atau gagal paham. Ya, contoh di sini misalnya, kata-kata al-istisna fil iman, ini beda dengan pembahasan dalam ilmu nahwu. Ya. Seperti kalau kita belajar ilmu nahwu, ada kata-kata al-istisna. Contoh kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, itu pembahasan al-istisna. Nanti dipelajari lagi dalam kitab an-nahwu, yaitu ada kata-kata illah atau siwa. Wa id kunna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat sujudlah kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali, ya, kecuali di sini dalam bahasa nahwu namanya al-istisna atau yang semisal dengannya, illa iblis. Ya, sekali lagi, seorang talibul ilmi, penuntut ilmu agama, selayaknya memahami setiap bidang itu terkadang ada istilah khususnya. Contoh yang sudah sering kita sampaikan, istilah as-sunnah. Dalam bidang fikih, as-sunnah artinya al-mustahab. Dalam bidang al-hadis namanya al-hadis. As-sunnah dalam masalah akidah, yang itu akidah al-sunnah wal jamaah. Ya, harus kita pahami setiap istilah itu pada bidangnya. Contoh yang lain juga, ya, dalam kitab akidah harus kita pahami, misalnya istilah kita wajib mencintai asy-syaikhain. Asy-syaikhain, dua orang sepuh lah, ya. Di dalam kitab hadis ada juga rawahu asy-syaikhan. Ya. Sama lafadznya namun maknanya berbeda. Dalam bidang hadis atau kitab hadis diriwayatkan oleh asy-syaikhan, maksudnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tapi kalau dalam akidah wajib kita mencintai asy-syaikhain, yaitu Abu Bakar wa Umar. Ini sekedar faedah saja. Jadi istilahnya kalau ditanya apakah Anda mukmin, maka kalau ahli sunnah, ya, itu ada istilah istisna fil iman. Ya, saya mukmin insya Allah. Kata-kata insya Allah itu yang dinamakan al istisna fil iman. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada dua hal yang ingin kita sampaikan. Yang pertama, ini kalau kita ditanya, bukan kita bertanya terlebih dahulu. Ya. Tidak selayaknya Anda bertanya kepada saudara Anda yang jelas-jelas Anda tahu dia mukmin, dia muslim, apakah Anda mukmin? Ini bukan ajaran as-salaf. Ya. Ini kata Syekh Abdul Razak juga adalah bid'ahnya kelompok Murji'ah yang menguji manusia dengan kata-kata amu'minun anta. Jadi sekali lagi, kita di sini bukan statusnya ngetes orang amu'min anta. Ini bukan ajaran salaf. Ini ajaran kelompok Murji'ah. Tapi kalau kita ditanya, apakah Anda mukmin? Maka Anda menjawab dengan kata-kata saya mukmin insya Allah. Atau saya mukmin arju. Ya. Atau saya mukmin billah, saya beriman kepada Allah. Ini lafaz-lafaz yang ada pada ucapan salaf ketika ditanya apakah Anda mukmin. Terkadang menjawab saya mukmin insya Allah, ada tambahan insya Allah. Ada pula dengan menambah saya mukmin arju. Ya, saya mengharapkan termasuk orang yang beriman dengan tadi cabang-cabangnya.
atau mengatakan saya mukmin billah, saya beriman kepada Allah. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, Ahlus Sunnah wal Jamaah membolehkan menambahi kata-kata saya mukmin insyaallah. Ya, ini sekali lagi hukumnya menurut Ahlus Sunnah, bolehkah menambahi kata-kata insyaallah ketika mengatakan saya mukmin? Hukumnya boleh-boleh saja. Tapi dengan catatan, dengan syarat tetap mengimani adanya arkanul iman. Dia wajib meyakini dengan yakin seyakin-yakinnya tentang 6 rukun iman. Jadi di sini Ahlus Sunnah membolehkan mengatakan saya mukmin insyaallah. Karena sudah kita sampaikan tadi, iman itu ada levelnya. Ada mutlakul iman, aslul iman. Ada mutlakul iman. Ya. Akar keimanan. Ini nggak boleh kita meragukannya. Ya, kalau ada orang mengatakan saya mukmin insyaallah, dalam hatinya dia meragukan tentang akar keimanannya, ini diharamkan oleh as-salaf. Ya. Jadi ada 2 perincian di sini. Ya. Kalau dia mengatakan ketika ditanya apakah Anda mukmin, dia menjawab saya mukmin insyaallah. Ya. Karena dia tahu bahwasanya dirinya itu belum sempurna keimanannya. Ingat tadi ada kata-kata mutlakul iman, aslul iman, pokok, akar keimanan. Ini nggak boleh ada kata-kata insya'Allahnya. Harus yakin, saya mukmin. Tapi ada istilah tadi, al-iman al-mutlak, iman yang sempurna, al-iman al-kamil. Ini yang harus kita iringi dengan kata-kata saya mukmin insyaallah. Maksudnya saya tidak tahu apakah saya itu termasuk yang sempurna imannya. Tidak boleh mentazkiyah, menganggap suci, menganggap sempurna diri kita. Fala tuzakku anfusakum. Ini yang dimaksudkan oleh ulama salaf ketika ditanya apakah Anda mukmin, maka dia menjawab insyaallah, untuk menjauhkan diri daripada tazkiyati an-nafs. Ya. Jadi kata-kata insyaallah di sini tujuannya untuk menjauhkan diri daripada tazkiyatu an-nafs. Pernah suatu saat Al-Hasan Al-Basri dari ulama at-tabi'in ditanya ya oleh seseorang, hal anta mu'min, apakah engkau mukmin? Maka Imam Al-Hasan Al-Basri memperinci. Beliau mengatakan ya, in kunta tas'aluni anil imani billah wa malaikatihi wa kutubi, dan seterusnya dari rukun-rukun iman. Kata beliau, kalau engkau bertanya kepadaku tentang rukun iman yang 6, maka saya mukmin. Ya, di situ beliau gak mengatakan saya mukmin insyaallah, karena ini berkaitan dengan ya akar keimanan, asal iman, mutlakul iman, harus yakin. Ya, tidak boleh ada keraguan. Kemudian kata Al-Hasan Al-Basri, jika engkau bertanya tadi berkaitan dengan firman Allah dalam surat Al-Anfal, ya, ayat yang kedua sampai seterusnya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Adapun kalau Anda bertanya kepada diri saya tentang ayat tersebut, apakah saya termasuk orang-orang yang sempurna imannya, yang sudah melaksanakan cabang-cabang keimanan tersebut, maka la adri ana minhum amla. Kata Hasan Al-Basri, adapun tentang masalah tadi kesempurnaan iman, saya tidak tahu apakah saya termasuk orang yang sempurna imannya atau tidak. Atau mengatakan saya mukmin insyaallah. Di sini sekali lagi harus dipahami, ketika kita mengatakan saya mukmin insyaallah, dalam rangka tadi menjauhkan diri dari merasa sempurna keimanannya. Ada 2 kelompok sesat yang menyelisih Ahlussunnah dalam hal ini. Ya. Ada kelompok Murji'ah yang mengharamkan orang untuk mengatakan insyaallah. Kalau kata Murji'ah, haram mengatakan saya mukmin insyaallah, harus yakin saya mukmin, sempurna imannya. Karena itulah akidahnya mereka, iman satu kesatuan, tidak mungkin bisa berkurang. Ini sesat yang mengatakan haram mengatakan saya mukmin insyaallah. Makanya kata ulama Ahlussunnah,
ayatul irja tarkul istisna. Ya, ada ungkapan indah dari ulama salaf, di antara ciri kelompok sesat Murji'ah yaitu meninggalkan kata-kata insya Allah ketika mengatakan mukmin. Saya mukmin insya Allah. Ya, mereka mengharamkan mengatakan insya Allah. Ya, ana mukmin. Kelompok yang kedua, ya, yaitu kelompok yang mewajibkan untuk mengatakan insya Allah. Ya, mewajibkan. Dengan alasan kita kan nggak tahu kalau kita ini meninggal dunianya di atas iman atau tidak. Na'udzubillah min dzalik, ini juga kelompok sesat yang mewajibkan. Ahlussunnah pertengahan membolehkan. Boleh mengatakan saya mukmin insya Allah dalam rangka tadi tidak meyakini sempurna imannya. Atau boleh mengatakan saya mukmin dengan catatan tadi, ya, saya mukmin yaitu mukmin dengan akar keimanan dengan rukun-rukun al-iman yang dimiliki. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Di sini sekali lagi kesimpulannya, boleh ketika orang itu kalau ditanya. Ini bukan untuk kita ngetes orang bertanya, tidak. Namun kalau seandainya ada yang bertanya apakah Anda mukmin, boleh kita menjawab saya mukmin insyaallah. Saya mukmin, ya, arju. Ataupun ana mukmin billah, ya, hukumnya boleh dengan alasan tadi, dengan syarat tadi. Kemudian disampaikan di sini oleh Al-Imam Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi, ruya dzalik an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Pembahasan tentang bolehnya ketika ditanya apakah Anda mukmin, maka dijawab insyaallah. Ya, ini diriwayatkan dari seorang sahabat Rasul yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kemudian diriwayatkan juga dari ulama tabi'in, di antaranya Alqamah bin Qais, Al-Aswad bin Yazid, wa Abi Wa'il Syaqiq bin Salamah, dan Masruq bin Al-Ajda. Ya. Ini kalau kita lihat, ya, biografinya yang ada di footnote ini ada sesuatu yang unik, ya. Ada 24 tabi'in, ya, 24 tabi'in yang bernama Alqamah bin Qais, Al-Aswad bin Yazid, Abu Wa'il Syaqiq bin Salamah, dan Masruq bin Al-Ajda. Apa uniknya? Kalau kita, ya, ringkasannya, 4 tabi'in ini, ya, ini hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sekali lagi, 4 tabi'in ini dikatakan hidup di zaman Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam atau yang dikenal dengan mukhadramin, ya. Hidup di zaman An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa kok dikatakan tabi'in? Enggak dikatakan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, coba yang bisa menjawab ditulis di komentar, ya. Kenapa kok tidak disebut sebagai sahabat Rasul padahal mereka beriman dan mati dalam keimanan, ya, hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Coba dijawab di komentar. Nah, kemudian juga diriwayatkan istisna fil iman tadi oleh Mansur bin Mu'tamir, wa Ibrahim An-Nakhai, wa Mughirah bin Miqsam Ad-Dhabbi, wa Fudail bin Iyad, dan selain mereka. Kemudian diakhiri oleh Imam Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi dengan kata-kata wa hadza istisnaun ala yakin. Kata-kata saya mukmin insyaallah ini dibarengi dengan keyakinan akan adanya aslul iman, akar keimanan atau rukun-rukun al-iman. Ya, bukan mengatakan saya mukmin insyaallah karena ragu tentang keimanannya, tentang akar keimanannya, bukan. Ya. Istisna itu ala yakin. Dalilnya firman Allah, la tadkhulunnal masjidal harama insyaallah aminin. Sungguh kalian, Rasulullah para sahabat, akan memasuki masjid al-haram. Ya, kita lihat di komentar footnote, di komentarnya alhamdulillah sudah banyak yang jawab, ya, karena tidak bertemu dengan Rasulullah SAW, ya, dan seterusnya. Alhamdulillah, ya, jazakumullah khairan katsira. Jawabannya betul sekali. Seperti yang sudah sering kita sampaikan, definisi sahabat Rasul adalah yang berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beriman kepada beliau dan meninggal dunia di atas Islam wal iman.
Itu namanya sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun 4 tabiin tadi meskipun hidup bersama Rasul atau hidup di zaman Rasul, namun mereka ini tidak berjumpa dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, namun hanya berjumpa dengan para sahabat Rasul. Maka dikatakan sebagai at-tabi'in, ya, karena salah satu syarat definisi sahabat tadi tidak terpenuhi. Barangkali mereka ini masuk Islamnya didakwai oleh para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan hidup langsung bersama Rasul, bukan bertemu dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jazakumullah khairan. Ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Jadi istilahnya istisna fil iman, itu bukan karena kita ragu akan keimanan kita, akar keimanan kita, tidak. Namun kita ini menjauhkan diri daripada tazkiyatu an-nafs. Sekedar faedah saja, karena ada ungkapan istisna kata-kata insya Allah itu tidak harus karena ada keraguan, ya. Namun bisa jadi kata-kata insya Allah dengan keyakinan, ya. Seperti tadi ayatnya jelas Allah mengatakan kalian, yaitu Rasul, para sahabat, sungguh-sungguh akan masuk Masjid Al-Haram. Allah Maha tahu para sahabat Rasul akan masuk Masjid Al-Haram, tapi Allah mengatakan insya Allah. Ya. Demikian pula doa yang kita ucapkan ketika masuk pemakaman, ada kata-kata wa inna insyaallah bikum lahikun. Kami insya Allah akan mengikuti kalian. Kata-kata insya Allah nggak mesti harus ada keraguan. Kata-kata insya Allah juga bisa diucapkan ketika ada keyakinan. Ini mengingatkan saya cerita saja tahun nggak salah 2004-2005, kalau nggak salah Ustadz Abu Ihsan Al-Maidani hafizallahu ta'ala pernah bertanya kepada Syekh Ali bin Hasan ketika ada liqa maftuh antara para dai. Ustadz Abu Ihsan, sekitar 15 tahun 16 tahun yang lalu, beliau bertanya kepada Syekh Ali bin Hasan, ya Syekh, kenapa Syekh Albani itu ketika mengatakan hadis ini sahih terkadang diiringi dengan kata-kata insya Allah, karena memang istilahnya image-nya kata-kata insya Allah itu kayak ragu. Sekali lagi, yang saya ingat waktu itu Ustadz Abu Ihsan Al-Maidani hafizallahu ta'ala bertanya kepada Syekh Ali bin Hasan, kenapa Syekh Albani kalau menghukum hadis itu sahih kadang mengatakan insya Allah. Maka Syekh Ali bin Hasan hafizallahu ta'ala menjawab dengan unik lah. Kata beliau, saujibuka insya Allah. Saya akan menjawabnya insya Allah. Artinya di sini sama dengan kata-kata Al-Imam Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi. Kata-kata insya Allah itu tidak harus karena keraguan. Sesuatu yang yakin seperti Syekh Albani hadisnya sahih insya Allah, itu dibolehkan. Kemudian masih berkaitan dengan insya Allah, ada yang perlu kita luruskan karena ini sering kita tanya juga, entah di SMS atau di WA dan seterusnya. Mungkin beberapa tahun yang lalu ada yang lebih istilahnya, yaitu mempermasalahkan tulisan insya Allah dalam bahasa Indonesia. Tidak boleh digabung insya Allahnya, in sendiri, syah sendiri, dengan kata-kata yang terlalu lebih lah istilahnya. Ini bahasa Indonesia bukan dengan bahasa Arab. Insya Allah kalau bahasa Arab itu dipisah, hamzah di kasrah dan nun di sukun in, kemudian di spasi ada syah, insya Allah. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia nggak ada kaidah bakunya seperti itu. Apalagi dengan kata-kata kalau kita gandengkan nanti artinya menciptakan Allah. Naudzubillah min dzalik. Ini pembahasan yang terlalu berlebihan, tidak perlu untuk digubris. Sekali lagi harus kita cerdas dalam menerima semua info ataupun yang disampaikan oleh manusia, kita timbang dengan timbangan yang hak. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhalu.
Ya, ini ada pertanyaan, apakah ada keterkaitan erat antara iman dengan wala wal bara? Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, ini sangat berkaitan sekali. Ya, contoh ya, orang itu nggak beriman, harus kita bara, dia kafir. Ini nggak berkaitan dengan masalah apa? Al-iman. Ya, kalau orang itu kafir artinya tidak beriman, harus kita bara 100%. Kalau orang itu imannya sempurna, sebagaimana para anbiya, para sahabat, kita wajib walaknya 100% kepada mereka. Adapun orang yang mukmin namun dia ada perbuatan maksiat, kita walak, loyalitas, cinta sesuai dengan kadar keimanannya, kita balas sesuai dengan kadar kemaksiatannya. Ada kaitan erat sekali. Ya, ini mengingatkan saya dengan apa yang ditulis oleh Syekh yang kemarin beberapa saat yang lalu di kajian-kajian yang lain, kalau saya nggak salah, pernah menyebut ada kutip kecil ini, judulnya Mujmal Masailil Iman Al-Ilmiyah. Ya, ini tulisan dari istilahnya kumpulan para masyayikh, murid-murid Syekh Albani rahimahullah ta'ala, khususnya di Yordania. Di antaranya Syekh Ali bin Hasan, Syekh Masyhur Hasan Salman, Husain Al-Awaisyah, dan seterusnya. Ya, Syekh Muhammad Musa Nasr, dan seterusnya. Kutip ini ditulis diantaranya untuk membantah gosip bahwasanya Syekh Ali bin Hasan atau murid-murid dari Syekh Albani itu murji'ah. Ya, ini salah satu bukti mereka berlepas daripada murji'ah. Dan sudah sering kita sampaikan, Syekh Albani, Syekh Ali bin Hasan ini jauh dari murji'ah. Bagi mereka-mereka yang mau meneliti kembali kitab atau kutip-kutip mereka, dan sudah pernah kita sampaikan di beberapa kajian. Ini sekali lagi kutip berkaitan dengan masalah al-iman, Mujmal Masailil Iman. Disebutkan di bab khusus tentang pertanyaan tadi. Ada bab khusus, bab yang kelima, judulnya al-wala wal bara. Ada keterkaitan yang erat antara iman dengan al-wala wal bara. Beliau juga menyebutkan poin yang kedua, wala yajuzul khuruj alal hukamil muslimin. Dalam bab wala wal bara, beliau menyebutkan tidak boleh memberontak kepada pemimpin kaum muslimin, wala munabadatuhum, wala tasfir alaihim, tidak boleh memprovokasi massa atau rakyat terhadap pemimpin kaum muslimin, entah dengan mengeser kritikan sebagian orang-orang yang jauh dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka hati-hati, dai-dai jangan asal setoran share-sharean di medsos tapi tidak dipikir. Anda punya otak, pikirkan dulu kalau nge-share, jangan sampai menyimpang dari Ahlussunnah atau akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Apakah ada perbedaan antara pembatal keislaman dengan pembatal keimanan? Tidak. Sama, pembatal keislaman pembatal keimanan. Insya Allah ini akan ada pembahasan minggu depan insyaallah ta'ala. Insya Allah minggu depan ada pembahasan tentang istilah Islam dan al-iman. Namun saya jawab sekarang, tidak ada bedanya antara pembatal keislaman dengan pembatal keimanan. Iya Kak, berkaitan dengan ayat Al-Qarni, ini banyak sekali penyimpangan-penyimpangannya seperti yang telah dijelaskan oleh para al-ulama, seperti Syekh Abdul Malik Ramadhani, bisa dilihat dalam kitab beliau tentang masalah Madalikun Nadhar fi Siyasah. Demikian pula mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu pernah kita menerjemahkan tulisan dari salah satu dai Yordania, murid Syekh Ali bin Hasan kalau nggak salah, bahwasanya dalam bait-bait puisinya ayat Qarni itu ada lafaz-lafaz yang berbau kesyirikan. Naudzubillah min dalik. Maka hati-hati. Demikian pula Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili pernah juga mentahdir ayat Al-Qarni, di antaranya karena bukunya La Tahzan, jangan bersedih, yang itu jauh dari nafasnya para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana cara berlepas diri dari dosa jariyah? Mungkin dosa jariyah dari mungkin mengajari orang kepada kebid'ahan atau pada maksiatan, maka cara berlepas dirinya Anda dulu bertobat kepada Allah dan umumkan tobat Anda, dan kalau bisa Anda
beri petunjuk kepada yang Anda sesatkan. Ya. Makanya di antara kata para ulama yang Allah wajibkan ketika orang itu bertobat dari dosa jariah, istilahnya seperti ini, di antara dosa orang-orang yang mendakwakan kebatilan. Jangan hanya dia cukup ya menyembunyikan kesalahannya, ya posting tadi share-sharean yang sesat tapi nggak diakui kalau salah, dihapus begitu saja. Ya terkadang itu rekayasa juga. Ya Allah mengatakan illa man taba wa aslaha wa bayyana. Kecuali orang yang bertobat ya dan dia aslah mau perbaiki diri, nggak cukup. Ya, kata Allah kalau mau bertobat dari dosa jariah harus apa? Illa man taba wa aslah. Dia bertobat, dia memperbaiki. Kemudian apa? Wa bayyana, menjelaskan, mengklarifikasi kalau dia keliru. Ya. Ada orang-orang yang pengecut, ya, tahu dia salah cuma dihapus begitu saja, tapi mengalihkan perhatian orang kepada sudut yang lain untuk melupakan kesalahannya yang fatal itu. Ya. Oh keras ini, substansinya nggak dibahas. Ya naudzubillah min dalik. Illa man taba wa aslaha wa bayyana. Kalau dia salahnya di hadapan umum ya sampaikan di hadapan umum. Ya sekali lagi agar kita terlepas daripada dosa yang bisa apa terus menerus akan menimpa kita. Sebagaimana kata Rasul, man da'a ila dhalalah kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha la yanqusu min auzarim syai'a. Barang siapa yang menyesatkan orang, menunjukkan orang kepada kesesatan, maka baginya dosanya dan dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa orang yang mengikutinya tersebut. Ya, sekali lagi harus betul-betul gentle, jangan jadi orang-orang yang dul wajhain, punya dua muka. Ada pertanyaan ini berkaitan dengan tauhid asma wa sifat. Mujiban aw illatan fa'ila tasmiyatu ta'ala bima la yaliku bi ka tasmiyati nasr law aban wa tasmiyatu falasifa law mujiban aw illatan fa'ila. Dalam pembahasan tauhid asma wa sifat, para ulama menyebutkan ada al-ilhad fi asma'illahi ta'ala wa sifatihi. Ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh manusia dalam tauhid asma wa sifat. Yang mana Allah pernah berfirman, walillail asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah dengan menyebut nama Allah tersebut. Wa darul ladina yulhiduna fi asma'ihi. Dan tinggalkanlah, kata Allah, orang-orang yang ilhad, menyimpang dalam masalah nama-nama Allah. Di antara bentuk penyimpangan dalam tauhid asma wa sifat yaitu orang-orang yang menamai Allah dengan nama-nama yang tidak pernah Allah namakan dirinya dengannya. Saya ulangi lagi, di antara bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh sebagian manusia dalam tauhid asma wa sifat yaitu memberikan kepada Allah nama-nama yang Allah sendiri tidak pernah menamakan dirinya dengannya. Seperti di sini contohnya orang Nasara menamai Allah dengan Tuhan Bapa, ya. Atau kelompok falasifah, kelompok filsafat yang menamai Allah dengan illa fa'ilah. Artinya sebab yang istilahnya sebab yang paling mujarab lah begitu, atau mujiban yang mewajibkan. Ini termasuk bentuk al-ilhad dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah azan kita cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan katsiran atas perhatiannya. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.